Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Sabihu ya. Wa inna sadaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pimpinan Masjid Al-Mu'anah Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Quran Abdul Aziz Musahab Al-Mukarram Haji Ghazali Abdul Muttalib, para asatidz, bapak, saudara-saudara, adik-adik sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Mu'anah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang diselenggarakan pada tiap malam Selasa. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mengingat musim hujan ya, pada saat mau berangkat itu pakai payung sangkal, enggak juga sangkal ya. Ini nungguin sebentar, udah reda baru tanggung. Ya, akhirnya agak terlambat sedikit ya, mohon maaf. Hadirin sekalian, malam ini kita sampai kepada surah Jum'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Al-Malikul Qudusis Azizil Hakim. Bertasbih lillah kepada Allah, ma'afis samawati, apa-apa yang ada di langit, wa ma'fil ardi, dan apa-apa yang di bumi. Jadi yang di langit itu para malaikatnya, ya, yang di buminya segala macam makhluk yang hidup, ya. Apakah itu pohon-pohon, manusia, ya, binatang dan sebagainya, itu bertasbih semua. Jadi nggak ada kecualinya. Al-Malik Al-Qudus ini adalah masih ada lillah ya, sifat Allah itu. Al-Malik Maharaja ya. Maharaja itu udah nggak tandingannya ya, Maharaja ya. Kalau kerajaan dunia ya, kalau kerajaan semua alam semesta ini Allah SWT yang kuasain dan yang mengaturnya. Manusia hanya melaksanakan apa yang ada di permukaan bumi dengan masyarakat yang mereka hadapi. Itu Allah juga yang menentukan. Al-Qudus yang Maha Suci. Ya, Maha Suci. Al-Aziz yang Maha Mulia, Maha Gagah. Ya, apa yang Allah kehendaki nggak bisa ada yang menangkal, nggak ada yang bisa menghalangi. Ya. Al-Hakim Maha Bijaksana. Walaupun gagah, perkasa dan sebagainya, kalau bijaksana enak. Ya. Jangan sampai ada yang merasa gagah tapi nggak bijaksana. Ya. Maka yang dipimpinnya ujar kacir, kacau, kebingungan. Kenapa? Karena pimpinan gak bijaksana. Tapi Allah SWT Al-Hakim, ya, bijaksana. Yang dimaksud yusabihu itu kan penggunaan fi'il mudhari itu ada pengertiannya. Kalau sabbaha telah bertasbih, berarti tasbihnya udah dilaksanain. Berarti habis kan gitu. Karena yusabihu itu fi'il mudhari kan istiqbal, yang akan datang. Jadi nggak ada batasnya. Namanya lil istimrar, terus ya, makhluk yang ada di bumi ini yang namanya ya binatang yang ada pohon-pohon dan sebagainya itu bertasbih. Malaikatnya yang di langit dan semuanya nggak berhenti
penggunaan yusabbih dengan fi'il mudhari lil istimrar. Berarti tasbihnya enggak putus-putus gitu. Maka kan pernah saya ceritain hadis ya. Sampai Rasulullah pada saat sedang berada berkuda dengan temannya melewati satu kubur, suruh berhenti turun. Kenapa? Didatangi ada 2 kubur yang sedang disiksa. Kemudian salah satu kubur itu Nabi ambil batang pohon yang masih basah, ditancap. Sahabat yang satu tanya, buat apa ya Rasulullah? Pohon ini bertasbih. Saya tancap karena pohon ini bertasbih, selama dia masih hidup, dia bertasbih bisa meringankan beban orang yang ada di dalam kubur. Maksudnya begitu. Ya. Makanya barangkali kalau kita ini ada orang kalau datang ke kubur ziarah bawa kembang. Kembang itu kan masih hijau, masih basah, masih segar. Ya, selama dia masih segar ya tentunya ada hikmahnya ya. Karena yang terangan Rasul itu kan pohon. Bunga kan pohon juga gitu. Ya, barangkali orang ambil itibar kayak gitu ya. Ya mudah-mudahan kayak gitu kan setiap kali orang mau ke kuburan kang kembang masih laku gitu ya. Yang masih bagus, yang masih segar kan gitu kan. Ya ada kaitannya berarti bunga yang masih segar yang kita laurin di atas kubur dengan istinbat ya mengambil dalil dari ini berarti diharapkan dengan segarnya itu masih bertasbih dan bisa meringankan orang yang ada di dalam kubur sedang disiksa misalnya gitu ya. Kemudian nah kalau tanaman lebih bagus lagi, itu kan sepanjang waktu. Jangan sampai pohon itu gersang atau kemudian dibikin itu di beton ya, kemudian dibiarin ya tentunya kurang baik ya, tancap. Kalau di Mekah ya kita tahu negeri gesang, ya. Negeri gesang nggak boleh ya. Saya pada waktu masuk di Baki itu kebetulan saya ngikutin orang Arab yang orang situnya, diajak saya masuk berdua dengan orang situnya ya, orang Mukimin yang udah 20 tahun itu. Ini kuburan Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, dia tahu. Dia dikasih batu aja gitu. Batu ini juga potong-potong ini bukan dari mesu kan. Ya. Iya, Utsman ya. Utsman bukan Umar. Baki. Itu batu getil gini. Potongan ini. Ya ikut dia baca doa, saya ikut aja. Saya Utsman ya di situ di Baki. Ya ikutin aja karena aslinya orang situ. Itu saya dapat lihat bahwa kubur di sana bentuknya kayak gitu sampai banyak. Nah, jadi yang penting ya tasbih itu penting baik yang kita ucapkan pada saat kita ziarah ya sampai bunga yang kita aurin masih agak segar, tentunya istinbatnya dari cerita ini insya Allah. Jadi terus pohon semua dan segala macam bertasbih kepada siapa tadi? Pada Maharaja, sifat Allah yang maha suci, yang maha mulia, yang maha bijak. Kemudian huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah Allah yang membangkit dan mengutus fil ummiyin pada orang-orang yang buta huruf. La yaqra wa la yaktub, itu namanya ummi. Kenapa? Nabi juga mengatakan ummati ummatun apa? Ummi ya. Yang buta huruf. Karena mayoritas ya barangkali mungkin ada enggak berapa yang pintar, tapi mayoritasnya ummi. La yaqra wa la yaktub. Nah, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ya, Rasulullah kan nggak belajar. Itu yang paling anehnya itu kan Rasulullah nggak belajar, termasuk kelompok ummiyun. Ya, supaya apa? Supaya jangan sampai Al-Quran ini turun 30 juz
ada yang ngajarin atau belajar dari orang lain. Tentu aja kalau umpamanya Rasul pinter, dia angkat dari dokter yang misalnya udah belajar di mana-mana, ya pasti ya bukan dari Allah, buatan dia sendiri. Tapi karena Umi, beliau juga layak yaktub, tapi Al-Quran 30 juz ini isinya begitu padat dan segala macam masalah ya, di dalamnya ada. Ya tentunya masalah-masalah yang di dalamnya itu penuh dengan segala macam kerahasiaan, ilmu pengetahuan dan sebagainya ada di dalamnya. Ya, tapi yang ambil dan yang korek, yang meneliti dan sebagainya bukan orang Islam sendiri, tapi kadang-kadang orang luar untuk mengambil manfaat dari informasi yang Al-Quran, kemudian setelah dia olah dan sebagainya merasa dia yang menciptakan. Saya udah katakan, manusia itu enggak ada yang diciptakan. Manusia itu pengelola, saya bilang, bukan menciptakan. Ya. Pesawat dari besi, besinya wa anzalnal hadid, kata Allah, kami turunkan besi. Ya. Dia bikin ban banyak dari bata tuh, dia ambil karetnya. Dia olah jadi ban. Ya. Batunya dari kampung saya, Kota Batu, Bogor. Iya, untuk digiling. Aspalnya dari Buton. Jadi yang mana yang buatan manusia? Mengolah, bukan menciptakan. Dikelola, kemudian dijadiin bentuk mobil yang kita sekarang manfaatkan. Jadi manusia tidak menciptakan, tapi manusia mengelola apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nuklir, bom dan sebagainya sampai mau pergi ke ruang angkasa, ya kan dari alat-alat yang udah ada juga. Ya. Dulu saya cerita sedikit, seorang ilmuwan Inggris itu, profesor lah kalau bilang sekarang itu, dia ada kutipan bacaan dalam Quran. Nanti ya di dalam Quran itu ada yang di dalam surah Yasin, ya, tangan bisa bicara. Ya, al-yawma, ya, kami kunci mulut mereka. Mulutnya dikunci. Ya, tapi yang bicara apanya? Tangan. Jadi ilmuwan Inggris bilang mana ada tangan bisa bicara, karena nggak ada komponennya. Yang kalau bisa bicara ada lidah gitu ya, ada bibir dan sebagainya, ada gigi. Jadi dibantah Quran ini bahwa tangan bisa bicara. Kemudian setelah itu ditambah lagi ilmunya. Ilmu apa? Ilmu mengenai sidik jari. Ilmu sidik jari dipelajarin. Pada pelajaran ilmu sidik jari ini ternyata tangan bisa bicara secara sindiran. Kenapa? Sidik jari sampai sekarang ini masih diperlukan walaupun ada KTP namanya lengkap. Kenapa? Karena sidik jari ini nggak bisa ada yang tiru. Dari sekian jumlah miliaran, miliunan, triliunnya orang, nggak ada yang sama. Contohnya, kalau ada seorang pencuri masuk satu tempat, kemudian tangannya meraba barang-barang dan menjamah, orangnya udah nggak ada, sidik jarinya foto sekarang. Kemudian untuk diselidiki orang yang ada di sekitarnya, dicocokin sidik jarinya. Orang yang mencuri diketahui, bisa ditangkap dengan sidik jari yang ada bekasnya dipegang. Berarti sidik jari bisa mengetahui dan ngasih tahu siapa yang ngambil. Baru dia yakin benar bahwa sidik jari ini bisa ngomong. Dia jadi Islam, jadi mukmin. Iya kan? Dunia modern sekarang ini udah demikian sampai
ruang angkasa. Tapi kenapa sidik jari masih dibutuhkan walaupun kita tenang? Dari sekian jumlah manusia yang di dunia tidak ada satupun yang sama sidik jarinya. Ini bima kasawat atau kalimuna aidihim. Bicara dengan kami tangan mereka. Jadi dengan kerelakan Al-Quran ini bahwa dia yakin ya, tangan bisa bicara benar. Akhirnya dia tadinya ingkar malah jadi seorang mukmin dan jadi dai yang terkenal di Inggris ya. Ya jadi karena kita belum rahasianya kan kita nggak korek, kita pelajarin cuman zahirnya aja. Tapi isi kandungan yang sesungguhnya kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas gambarannya kayak gitu. Jadi manusia tidak menciptakan, manusia mengelola apa yang sudah disiapkan Allah. Ya, bukan menciptakan yang belum ada, mengelola apa yang sudah ada. Namanya Nabi adalah Umi bukan bodoh. Umi untuk menunjukkan bahwa Rasulullah lima wahyu benar-benar, bukan belajar dari orang lain. Tapi kalau dia profesor nabinya, tentunya diberi belajar kan gitu. Nabinya Umi ya. Nabinya Umi. Termasuk minhum di antara mereka yatlu alaihim ayatihi, yang dapat membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka dengan keimanan. Ya kita bersih karena iman itu adalah membersihkan segala kotoran yang ada di dalam hati kita. Wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka Alkitab. Termasuk ya kitab Injil, Zabur dan sebagainya itu kan dari Allah juga, yang turun dari Nabi yang dulu. Ya. Wal hikmah, dan ilmu yang mengandung hikmah. Kalau hikmah itu termasuk teknologi. Yu'til hikmata ma yasha, wa yu'til hikmah faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah, ilmu yang di dalamnya penuh dengan hikmah, rahasia. Ya, teknologi yang sekarang berkembang, yang dibangga-banggakan sampai orang lupa Tuhan itu, itulah dari Allah SWT juga hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Sesungguhnya mereka dulunya min qablu sebelumnya la fi dhalalim mubin, termasuk orang yang sesat, orang yang menyembah berhala, menyembah yang gak keruan dan sebagainya, orang yang musyrik kan. Dulunya kayak gitu orang Arab. Tapi dengannya Rasul Nabi Muhammad SAW, mereka menjadi orang yang beriman sekaligus akhirnya orang yang pandai kemudiannya. Ya. Nah, jadi orang-orang Arab juga sampai ilmu-ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang ini dari dulunya orang Arab. Maka dulu orang, kalau kita belajar dulu Al-Jabar. Sekarang Al-Jabar itu karena berbau Islam diganti matematik. Seakan-akan ya sumbangan ilmu dari orang Islam itu nggak ada sama sekali. Padahal ilmu yang digali dan sebagainya itu ada pengambilan dari satu perpustakaan besar di Irak dulu, ya, yang disebut perpustakaan Al-Hikmah, itu dicolongin. Ya, dan di situnya ada ilmu-ilmu yang dilahirkan dan diciptakan oleh ulama-ulama Islam. Sehingga jadi perkembangan dunia yang sekarang itu sebenarnya dari buku-buku itu dikembangin sampai teknologi yang sekarang kita kenal. Makanya Al-Jabar diganti dengan bahasa lain supaya seakan-akan Islam tidak punya andil dalam teknologi dan ilmu pengetahuan modern. Wa in kanu, ya. Meskipun mereka itu dulunya, sesungguhnya mereka itu min qablu, dari sebelumnya, sebelum Islam datang, lafi dhalalim mubin, sungguh dalam kesesatan yang nyata dan jelas. Di sini min qablu. Qablu itu tidak dekat. Kalau min harfu jarin ya. Kalau ada qablu dong min qabli dong. Qablin. Nah ini qablu itu di dalam kitab nih saya baca ya. Wadumma. Ya, wadumma
ya lin qita'ihi lil idhofah. Qablu dengan ba'lu disebut dibarisin doma itu karena in qita' putus dari mudhaf ilaih. Kalau enggak diidofatkan dan isim dia wajaba raf'uhu wa in lam yudhaf wajaba raf'uhu. Kalau enggak idofatkan rafa'nya wajib, bukan main-main. Bukunya enggak usah tinggi-tinggi, saya enggak sebutin dah ya. Nah sekarang ada baca khutbah min ba'd, nggak boleh. Min ba'du, ama ba'd nggak boleh. Ini dari ulama tabi'in terus sampai hari ini nggak pernah. Itu rukun dibaca yang nggak benar itu berarti kan nggak cacat. Ini saya kasih tahu pada jamaah yang jadi khotib. Jangan diikutin orang nggak tahu ilmunya min ba'd. Rob, ini udah ada yang ngajarin nih. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati mil arati min sa'im ba'd, ada yang ngajarin gitu. Ya, jelasnya amma ba'du itu ba'da an aqra alhamdalah. Setelah saya baca hamdalah. Berarti ada idhofat ya. An ahmada itu kan akra itu kan berarti fi'il yang kalau ditakwil ya itu jadi mudhaf ilaih. Masdar muawwal namanya. Masdar muawwal, masdar yang udah ditakwilkan. Ya, mim ba'di anraq ba'dal qiraah jadinya ba'dal qiraah. Jadi khotib jangan baca amma ba'd. Kalau ada tegur, lu ngerti gak? Tegur wajib, pengurus masjid wajib. Ini supaya tahu. Kalau dia nanti penasaran, ya di sini Quran min qablu nggak min qabli. Karena idza lam yudhaf, kalau nggak diidofatkan dengan isim lain, wajaba raf'uhu, rafa'nya wajib. Bukan sunat, wajib gak wajib. Dua ba'lu dengan qablu. Ya, itu kalau ini kan Quran itu. Ya. Sungguhnya mereka sebelumnya datangnya Al-Qur'an, sebelum datangnya wahyu, tapi dhalalul mubin adalah mereka di dalam kesesatan. Karena kejahiliannya ya, menyembah patung berhala dan sebagainya. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Yang lain-lainnya di antara mereka yang enggak ketemu dengan mereka itu. Artinya ada umat yang tertinggal dan sebagainya, yang enggak ngikutin jejak Rasul dan sebagainya itu berarti mereka enggak dapat hidayah, enggak dapat petunjuk, sehingga mereka tetap menjadi orang yang sesat. Ini bukan di zaman jahiliyah aja, sampai hari ini pun walaupun perkembangan dunia dan ilmu pengetahuan sudah luas mengenai Al-Quran dan sebagainya, tapi kan karena nggak ada yang mengikutin masih ada. Ya, bukan ada banyak, malah justru sekarang mungkin sulit untuk kita hitungin ya banyaknya jumlah yang sesat. Tapi biarin aja karena nggak dapat hidayah, nggak dapat petunjuk dari Allah, ya mau dibilang apa ya. Makanya kan saya sedikit aja rahasia Al-Quran itu perlu untuk kita pelajarin untuk kepentingan dalam perkembangan dunia modern. Di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta, perjalanan yang Engkau beri nikmat. Ghairul maghdub, bukan yang dimarahi. Yang mana pelajaran buat kita pegang? Pada saat Allah menyebutkan yang baik, nikmat, an'amta, Allah tunjukkan pelakunya Allah. Engkau. Ghadab itu kan marah, kan sifatnya jelek. Tapi enggak ngebut ghadab ta. An'amta alaihim ghairi ghadab ta bukan, tapi ghairil maghdub dimarah. Seakan-akan yang dimarah itu kan enggak ketahuan. Ini nisbatul khair ilallah. Menghubungkan yang baik pada Allah.
Tapi nisbatus syar menghubungkan yang buruk nggak boleh. Diajarin beradab. Diajarin kita beradab. Harusnya. Padahal yang marahin maupun yang beri nikmat siapa? Allah juga. Tapi pada saat menyebut godop tidak godop tak. Supaya jangan kurang ajar. Sekarang ini Islam itu dibenturin. Lantaran ini jadi ini kan gitu. Kumpul jadi gini ya karena sholat ya karena orang yakin begitu kata Allah dalam surat Qudsi, ana inda zanni abdi bi, aku tergantung pada sangkaan. Kalau dia bilang begitu itu iya dah lo yang bilang. Tapi kan kita nggak punya tekad, nggak semangat untuk bagaimana memahami. Ya, lo yang dia bilang yang maunya begitu ya gitu. Habis kalau sebenarnya nggak begitu ya. Anak indazan nih, aku tergantung dengan sangka aku. Kalau sangka begitu ya, ya ini maaf aja nih kan kita iya secara halus kayak gitu. Enggak sambut begitu nih. Pahamin diri aja. Nah ini kita ujian yang berat dalam hidup modern dengan teknologi sekarang ini. Kalau kita kurang paham dan kita nggak mengkaji Al-Quran itu, kadang-kadang kita udah kesasar jalan, kita nggak tahu nyasarnya kayak apa. Ya. Ya ini waktunya udah habis nih. Ya. Dzalika fadlullah yu'ti, itulah kelebihan dan karunia Allah, yu'ti yang diberikannya mayasa kepada orang yang dikehendaki. Orang yang dikehendaki. Tentunya kita pengen orang yang Allah kehendaki untuk menjadi mukmin yang sejati yang tidak terombang-ambing dengan perkembangan dunia yang modern sekarang. Karena kita ada pegangan Al-Qur'an Al-Karim. Orang mau akui enggak terserah. Hati meyakini segalanya udah ada di sini, petunjuk-petunjuk yang bersifat ilmiah dan sebagainya. Karena kita enggak pelajari, kita kata ketinggalan zaman, bukan kitanya yang salah, yang ketinggalan gitu kan. Yeah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai karunia, ya, mempunyai kelebihan, mempunyai karunia al-azim yang sangat besar. Nah, ini sedikit lagi. Masalul ladzina humilut Taurah tsumma lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang dibebani, yang diserahkan, yang disampaikan Taurah, kitab Taurah, berarti nah ya umat yang lalu kita ya Taurat, umat yang lalu ada umat Nabi Musa, ya Isa, Injil dan sebagainya itu. Ya. Lam yahmiluha, mereka tidak melaksanakannya, tidak memanggulnya kinayah, berarti kalau nggak melaksanakan berarti sama nggak melaksanain, nggak ngerajainnya, nggak mengamalinnya. Kama salil himar, sama dengan himar keledai, yahmilu asfara, yang membawa kitab-kitab. Kalau himar itu dipanggulin kitab sebanyak apapun, tapi karena himar ya dia nggak ada gunanya kan gitu. Jadi orang Yahudi dan Nasrani dan sebagainya, dia diberikan kitab Taurat yang di dalamnya disebut tentang kenabian Rasulullah SAW, tapi mereka lewatin, nggak dibaca. Akhirnya mereka nggak yakin ya. Orang yang seperti itu sama dengan himar bawa buku, dia nggak tahu isinya dipanggul apaan. Ya, maksudnya digambarin sama aja lu kayak himar yang bawa barang yang nggak tahu apaan isinya gitu ya. Bi'sa masalul qaumil ladzina kadzabu, seburuk-buruk perumpamaan kaum yang mendustakan bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wallahu la yahdil qaumal zalimin, sedangkan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang zalim. Yang zalim itu berarti yang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, amanah yang disampaikan kepada mereka. Pak sekalian ya, barangkali karena ini udah agak terlambat. Kalau kita terus ini masih panjang ya.
Jadi sampai di sini dulu, insya Allah nanti akan kita lanjutkan beberapa waktu yang akan datang. Jadi yang penting marilah kita kembali kepada Al-Quran yang penuh dengan rahasia. Ya, segala apapun yang terjadi di sini. Seperti saya gambarin tadi, karena kita ini pengetahuan kita lemah, Quran nggak dijadiin pegangan, nggak jadi petunjuk, kita katakan ketinggalan zaman, ketinggalan ini. Padahal Islam itu memberikan bimbingan untuk dunia dan akhirat, untuk keselamatan dunia dan akhirat. Yang penting kita dalami, kita pelajari, insya Allah nanti kita mendapat hidayah sehingga iman yang ada dalam hati kita menjadi lebih kuat dan teguh. Itu yang kita tujuin. Bapak sekalian, inilah barangkali dulu ya sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pelajaran ini pada waktu yang akan datang. Mudah-mudahan yang sampaikan serba kurang ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.